Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita pagi ini. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan walaupun tidak terlalu terlihat karena ada maskernya. Tapi paling tidak mata itu bisa berbicara kepada tetangga di sebelah kiri kanan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mana kita duduk pagi hari ini, angkat hatimu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Siapakah saya dan saudara? Kalau bisa ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat saya dan saudara, tapi karena Tuhan Yesus dalam hidup kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Anak-anak muda, sembah Dia. Haleluya. Kita menyembah Dia karena Dia baik. Kita yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang meminta jalan keluar dengan caranya Dia tuntun saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang ada di rumah, ada di kendaraan yang sedang mengikuti live streaming ini, angkat hatimu kepada Dia. Terima kasih, kebaikan-Mu nyata bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Benar Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Amin, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin, 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 amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Itu kasih-Nya buat kita semua. Haleluya. Oh haleluya. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Dia. Oh haleluya. Amin, amin. Selalu menolongku. Benar Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Di mana kita duduk pagi hari ini, kita sedang merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa terjadi buat saya dan saudara. Masing-masing kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hanya Dia yang mampu mengenyangkan saya dan saudara. Hanya Dia yang mampu memelihara saya dan saudara sampai dengan saat ini dan seterusnya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Katakan, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Haleluya. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, sampai selamanya. Amin, amin. Ku tetap percaya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Engkau memberkati setiap kami. Haleluya. Dan Engkau melindungi setiap kami, Tuhan Yesus. Burung di udara, Tuhan pelihara. oh karena kasih. Mari berdiri bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, Selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong. Amin, amin, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Saudara dengarkan, di mana kita berdiri saat pagi hari ini. Bahwa janjinya itu ya dan amin.
Saudara, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya, ada musimnya dalam hidup ini. Kita sedang melewati, bahkan sedang menjalani musim di mana virus COVID-19. Yakin percaya bahwa itu hanya sementara, karena tidak ada musim yang kekal. Tidak ada musim yang kekal di dalam dunia ini, kecuali Yesus dan janji-janji firman-Nya. Nyanyikan dengan iman. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Aku tetap percaya. Oh haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Haleluya, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Rasakan pertolongan Tuhan. Alami jagaan Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Oh Tuhan selalu menolongku. Amin. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Amin, amin. Selalu menjagaku. Oh, haleluya. Sehelai rambutku tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Dia mengenyangkanku. Amin, amin. Seumur seluruh pria saja katakan pujian ini, bagian refnya. Tuhan, seluruh pria dan laki-laki, haleluya, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh. Oh, Tuhan selalu menolongku. Amin, haleluya. Dia mengenyangkan kita semua dan memelihara. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Yang mengalami
Haleluya. Somebody, haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan ada yang berdiam diri pagi ini. Karena kita mengalami setiap pertolongan Tuhan, karena kita mengalami penjagaan Tuhan. Jangan berdiam diri. Angkat suaramu, hatimu sama Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dan begitu baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Jangan berdiam diri dan jangan berhenti menyembah Dia, karena begitu baiknya Dia dalam hidup saya dan saudara. Kadang kita rasa tidak ada jalan keluar. Kadang kita merasa kenapa begitu lama musim ini terjadi dalam hidup saya, keluarga saya. Musim apa yang sedang kita alami secara pribadi? Ketahuilah bahwa Tuhan yang akan menolong saya dan saudara melewati setiap musim dalam hidup ini. Satu kuncinya, berserah kepada Tuhan dan setia kepada Dia. Apapun tantangan di hadapan saya dan saudara, kita punya iman. Kita punya iman yang besar. Dan Tuhan melihat itu dan menghargai itu. Tuhan selalu menolongku. Bapak Boni Lutoya doakan berdoa. Selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus, ini pengakuan kami bahwa sehelai rambut kami yang ada di kepala kami, kalau dia jatuh itu adalah seizin Tuhan. Tetapi kalau dia tidak jatuh, itu pun adalah seizin Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Di masa-masa pandemi COVID seperti ini, pertolongan-Mu masih tetap menjadi bagian kehidupan kami. Kami percaya bahwa karena darah Kristus yang membungkus kami, melindungi kami, melingkupi kami, sehingga kami boleh terhindar dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Dan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dengan suatu sukacita yang luar biasa, dengan pengucapan syukur yang luar biasa kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah urapan Allah turun atas kami semua, bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan. Kami berdoa, semua kami diurapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Bahkan hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman Tuhan. Biarlah Tuhan ada hikmat dan pewahyuan Allah bagi hamba-Mu, sehingga apapun isi hati Tuhan bagi kami pada pagi hari ini disampaikan oleh hamba-Mu yang telah mempersiapkan dirinya. Segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami sehati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Area ini dipagari, dibentengi oleh kuasa Allah. Bahkan dimanapun tempat-tempat ibadah seperti ini pada pagi hari ini, lawatan Allah luar biasa. Kami percaya yang datang dalam sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti diberikan kekuatan, bahkan yang masih terikat oleh kuasa kegelapan dilepaskan, dimerdekakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara di perjalanan menuju kemari. Tibakan mereka dengan segala selamat, dengan penuh kehausan dan kerinduan untuk kami sama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap tinggal berdiri, berikan salam namaste kepada yang ada di samping kiri, muka belakang Bapak Ibu. Kamu luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong setiap kita karena Dia baik. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Menyembah Engkau di pagi hari ini karena Engkau baik bagi kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup. Kami teringat akan kasih setia-Mu. Haleluya. Kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Sungguh Dia baik, Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. di hadapan kemegahan-Mu, Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah. bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Membawa hidup. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. di dalam Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Jemaat Tuhan saja katakan Engkau baik. Engkau. Boleh jempolnya di atas, nyatakan Dia baik. Musim-musim boleh berlalu, tapi Dia tetap Tuhan yang baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Teramat baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Tuhan yang baik.
tidak pernah membayangkan kebesarannya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, Engkau ajaib perkasa dalam hidup kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Haleluya. Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Dia megah bagi kita. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggi. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama serukan, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kekuatan kita. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus ajaib Kau Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau agung dan perkasa dalam hidup kami. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Amin. Dengan imanmu katakan, Raja mulia. Haleluya. Engkau Raja mulia kami Tuhan. Kami bersorak bagi-Mu. Haleluya. Puji Terima Tuhan. kasih Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Mama. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Raja mulia. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada yang berkata kepada saya, selama seminggu yang lalu sangat berat untuk dijalani. Tapi dia masih ada sampai dengan saat ini. Berarti penugasannya belum selesai. Sekali lagi saya mau katakan, dengan pengajaran-pengajaran yang saya dan Bapak Ibu terima,
bahwa musim itu sementara. Tidak ada yang kekal. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus dan janji-janji firman. Untuk itu jangan pernah takut, karena ada kekuatan terus dalam hidup saya dan saudara. Biar kita terus yakin bahwa Tuhan yang menolong saya dan saudara saat ini dan seterusnya. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam sekolah kita, dalam pelayanan kita. Libatkan Roh Kudus selalu. Haleluya. Di mana saudara duduk saat ini, mari fokus dengan Dia. Oh, haleluya. Fokus sesaat dengan Dia. Sebelum kita memasuki musim lagi yang lain, kita punya kekuatan yang baru menghadapinya. Mari persiapkan hidup saya dan saudara. Oh haleluya, haleluya. Mari tidak ada yang tengok kiri kanan. Fokus dengan Bapa di sorga. Biar firman yang disampaikan pagi hari ini benar-benar mendarat dalam hidup saya dan saudara. Dan kita mengalami perubahan. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi bersama-sama. Dengan iman kita nyanyikan pujian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Sampai benar-benar pujian ini menjadi daging dalam hidup saya dan saudara. Bukan karena hafal saja, tapi benar-benar kita sudah mengalami dan mau terus mengalaminya dengan Tuhan. Ada yang sakit pagi hari ini, katakan dengan imanmu bahwa sakit ini ada musimnya. Tidak akan selamanya kita mengalami musim sakit ini. Mari bangkitkan imanmu pagi ini. Kita yang sehat, kita topang saudara-saudara kita yang sakit. Kita imani bahwa apa yang mereka alami itu ada waktunya. Dan mereka akan mengalami kesembuhan karena Yesus. Bangkitkan imanmu. Siapapun yang kita tahu mereka sedang sakit, bawa nama itu kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan sekali lagi, musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan
Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara dia melihara. Saya dan saudara lebih lagi karena kasih-Nya. Oh, angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambutku, oh, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, selalu meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Amin, amin. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat segala yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami bukanlah manusia yang sempurna, tapi kami tahu kalau kami berjalan bersama dengan-Mu, belajar setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, taat akan kebenaran firman-Mu, maka kami akan serupa dengan Engkau, serupa dengan gambaran-Mu. Tidak ada waktu bagi kami untuk menghakimi orang lain, untuk menceritakan jelek orang lain. Tapi kami selalu menopang dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beberapa saat ini saudara kita berdoa secara pribadi dalam hati masing-masing. Biar terus ada kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap pribadi. Tidak ada waktu bermain-main lagi saudara. Kadang-kadang kita kaget dengan situasi yang kita dengar. Tapi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, amin, menjauhkan
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, apapun tarikan daripada dunia berusaha untuk membuat kami tidak fokus, tetapi kami percaya bahwa sekali kami bersama dengan Tuhan, maka kami akan terus bersama dengan Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Saatnya kami diperlengkapi pada minggu ini Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu, berikan hamba-Mu roh hikmat dan wahyu Tuhan, untuk dapat men-sharekan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini, dan semua kami dapat mendengar, menyimak dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, dan semua kita katakan amin. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Boleh kalau ada kursi yang masih kosong bisa ditempati untuk bisa ada selisih, mungkin bisa maju, ada 4 ini bisa maju, bisa sehingga kita bisa agak ini. Baik, kita ada di minggu ke berapa nih? Ketiga di bulan November. November ada 5 minggu dan kita akan kejar apa yang menjadi tema kita di bulan ini, Bapak Ibu. Hari Minggu kemarin saya sudah mulai meletakkan dasar lewat penyampaian khotbah pada hari Minggu tentang kita masuk kepada satu doktrin yang doktrin ini masuk kategori doktrin yang berat sebenarnya, yaitu tentang Allah Tritunggal, tentang Trinitas. Dan kalau ada yang mengikuti di hari Rabu, maka ada hubungannya dengan hari Jumat juga yang di doa puasa. Karena doa puasa juga kita live waktu itu, karena kita mau supaya jemaat bisa mengikuti walaupun tidak datang di gereja, tapi bisa mengikuti di rumah ataupun sesudah doa puasa Rabu dan Jumat ya. Jadi hari Jumat saya bicara tentang Trinitas dinyatakan di dalam Alkitab ya. Kami saling share kemarin, saya share dan karena saya bicara tentang 4 aspek ya, tentang Trinitas itu, yaitu dinyatakan, Trinitas dinyatakan, kemudian definisi Trinitas ini pagi hari ini, maupun juga bukti tentang Trinitas di Alkitab. Lalu yang terakhir itu adalah ilustrasi tentang Trinitas, tapi mungkin tidak bisa di cover di hari ini. Hari ini kita akan cover untuk mungkin definisi maupun apa tadi definisi bukti ya, bukti di dalam Alkitab. Saya kemarin sempat ikuti debat secara skop internasional antara dokter sabar saya lihat dulu dia punya nama nih. Kalau Bapak Ibu mungkin suka ini, Dr. Nabil Qureshi, orang India. Latar belakang Muslim tadinya, tapi dia berpindah kepercayaan. Lalu Dr. Shabir Ali, orang India juga. Mereka debat di salah satu kota negara bagian di Amerika Serikat. Dan si siapa ini, Nabil Qureshi ini itu anak buahnya si Shabir Ali ini, yang waktu dia belum berpindah keyakinan. Dan mereka saling debat kemarin. Saya tidak bisa dapat secara penuh karena dalam bahasa Inggris, saya coba ini, tapi saya dapatkan sedikit tentang definisi yang disampaikan oleh si Nabil Qureshi. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa berbahasa Inggris, bisa buka di YouTube, tulis ini, debat itu bisa keluar Bapak Ibu ya, tentang definisi yang disampaikan oleh si Nabil ya. Sebentar sebelum saya masuk ya.
Ya. Jadi dia katakan God is one in being, in three, in person, the Holy Trinity. Tuhan adalah satu dari tiga pribadi yang adalah Tritunggal atau Trinitas yang suci. Secara sederhana dia terjemahkan, dia definisikan Trinitas itu adalah percaya bahwa Allah adalah esa atau satu, hanya satu Allah dalam tiga pribadi. Nah, saya ingin baca dalam 1 Yohanes pasal 5, tidak ditampilkan, nanti sebentar boleh ditampilkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa lihat sebentar ayat tersebut. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, memang saya singgung kemarin, istilah Trinitas itu tidak terdapat di dalam Alkitab atau Tritunggal. Itu yang kita bahas kemarin. Abad kedua itu ada yang dimana mereka mau untuk kerangka teologia, untuk bagaimana mengumpulkan dari tiga pribadi ini yang adalah Allah itu, dan akhirnya muncullah istilah pertama kali itu tentang Trinitas atau Tritunggal. Oke, saya mungkin sampaikan ini kita agak berat ini, jadi mohon kesabaran ya. Karena ini berat ya, mungkin agak monoton karena memang ini berupa sharing penjelasan tentang ini. Nah, di Alkitab jadi antara si tadi itu mereka saling ini dengan debat masing-masing, konsep masing-masing. Tapi kita udah belajar Bapak Ibu untuk hal-hal yang menyangkut the inner being of God atau inti daripada keberadaan Allah itu, ya, bahwa memang kita tidak bisa kaji itu secara akal kita tok, tetapi kita harus ada yang namanya unsur yang kita sebut dengan pewahyuan atau penyataan Bapak Ibu, ya. Manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Kita tahu tubuh itu adalah 5 panca indera kita. Kemudian jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu roh itu ada yang namanya wahyu atau intuisi. Kemudian kedua persekutuan, dan yang ketiga itu adalah hati nurani, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hal-hal menyangkut esensi Allah yang terdalam tentang diri Allah, memang kita tidak semata-mata ini dengan akal kita ini, Bapak Ibu. Karena apalah akal kita ini untuk menyelami Allah yang dikatakan maha kuasa, maha tahu, maha suci, dan segala-galanya. Makanya Paulus dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai 36, dia mengakui bahwa alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah itu sungguh tak terselidiki. Ya. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bisa membukakan kepada kita. Yesus katakan kepada murid-murid, ada banyak hal yang aku harus sampaikan kepadamu, tapi saat ini kamu belum dapat menanggungnya. Jadi kebenaran itu dibukakan itu secara perlahan-lahan, Bapak Ibu, sesuai dengan kapasitas kita untuk dapat menyerapnya. Kalau tidak, kita akan meledak mungkin. Kita akan bisa korslet karena kita berusaha untuk memikirkan yang sebenarnya hanya bisa terjadi kalau Allah mewahyukan kepada kita. Nah, kita sudah belajar tentang apa itu pewahyuan. Itu adalah keputusan Allah untuk mau berbicara, menyatakan kepada kita. Jadi itu tergantung daripada Allah, Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat bahwa tetap di dalam Alkitab ada ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya. Seperti saya gambarkan bahwa planet-planet yang ada kan kita ini ada di planet bumi, lalu yang planet terdekat itu namanya planet Mars, lalu ada urutannya lagi yang semakin jauh itu Pluto, Neptunus, Saturnus, Uranus, Taurus, Virgo, nggak ada itu. Itu tadinya belum ada nama, tapi sudah ada, betul tidak? Baru ditemukan oleh manusia, baru dikasih nama. Sama dengan Allah yang disebut dengan Tritunggal ini, memang sudah ada di Alkitab, ya, tetapi belum nah itu yang abad kedua itu,
yang mereka akhirnya menemukan tentang penggunaan istilah ini. Jadi abad kedua itu adalah ekspresi teologia yang mereka ingin menggambarkan Tuhan, mencari penggambaran tentang Tuhan dalam Alkitab. Mereka coba untuk menjelaskan dan akhirnya mereka memakai istilah yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Trinitas itu ada di dalam Alkitab. Katakan amin. Ya. Jadi dia sudah ada di dalam Alkitab, baru kemudian dikasih istilah oleh mereka di abad yang kedua. Allah dia sudah ada sebelum kita memanggil dia Allah. Dia sudah eksis sebelum kita memanggil dia Allah. Allah itu kudus, dia sudah kudus sebelum kita memanggil dia kudus. Allah itu maha kuasa, berkuasa sebelum kita mengalami kuasa Allah. Allah itu penyelamat sebelum kita diselamatkan, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat untuk pagi hari tentang definisi Tritunggal. Ya, tadi secara sekilas saya sampaikan apa yang menjadi definisi daripada si Nabi tadi. Ini menarik karena memang namanya misteri ya, misteri. Dan jujur, orang belajar tentang Trinitas banyak yang bingung. Dan kalau bingung berarti betul bahwa itu adalah sesuatu yang misteri, yang memang rahasia, yang memang hanya Tuhan yang bisa bukakan kepada kita. Apa Ibu? Ya. Tapi kita harus tahu dulu bahwa Trinitas ini dia bukanlah yang pakai istilah Trinitism. Trinitism itu yang percaya bahwa ada 3 Allah yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ataupun ada yang percaya Allah yang memiliki 3 bentuk. Ya, Allah yang memiliki 3 bentuk. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini coba kita pelan-pelan ya. Nanti sebentar saya akan kasih dia punya landasan-landasan Alkitab. Ya, abad yang kelima sesudah kematian Paulus, ya, abad yang kelima, maka ada kelompok yang menamakan Antineism Creed atau Credo Antineism, ya, di mana mereka pada waktu itu dalam kondisi gereja yang sesudah Paulus mati, ada banyak agama-agama yang ada waktu itu, yang juga notabene ada banyak penyembah-penyembah berhala waktu itu. Dan kelompok orang percaya ini mereka dalam tanda kutip ya mau menyelamatkan Allah dalam pengertian pemahaman tentang Allah itu dari kesalahan yang bisa dilakukan oleh manusia berhubungan dengan yang namanya Trinitas, Bapak Ibu. Sehingga mereka membuat definisi. Mungkin sekarang bisa ditampilkan Bapak Ibu. Ini kita baca, simak dengan penuh hikmat, minta hikmat Tuhan. Karena saya pun tidak mengerti semua apa yang dibuat oleh definisi daripada Trinitism apa ini nih. Apa? Credo Trinitism itu. Coba ditampilkan. Kita bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini dia. 3. Kita menyembah Allah yang esa di dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. Tidak ada yang mengacaukan, tidak memisahkan substansi, karena pribadi Bapa adalah satu dengan Anak dan dengan Roh Kudus. Next. Halo. Iya, 2, 3. Tentang apa? Tentang Bapa, tentang Anak, dan tentang Roh Kudus adalah satu kealahan, kemuliaan sama, keagungan sama, dan kemana dia? Nah ini dia, mulai dari kemuliaan, 2, 3. Kemuliaan sama, keagungan sama, Bapa sama dengan Anak, dan sama dengan Roh Kudus. Berikut, 2, 3. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan,
Bapa besar, Anak besar, Roh Kudus besar. Next. 3. Bapa kekal, Anak kekal, dan Roh Kudus kekal adanya, namun mereka tidak 3 yang kekal, tetapi 1 yang kekal. Next. 3. Jadi mereka tidak 3 menjadi yang tidak diciptakan, namun 3 yang besar, 1 yang tidak diciptakan, 1 yang besar. 2, 3. Bapa Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Next. 3. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun mereka bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah, Allah yang esa. 2, 3. Pewahyuan tentang Trinitas hanya bisa didapatkan dalam pikiran Allah. Ini kedua nih. Next lagi. Sudah lewat ya. Oke. Saya lihat yang terakhirnya. Nah, ini nih. Rupanya ada yang terlewatkan Bapak Ibu. Minta maaf ya. Saya bacakan ya, dengarkan. Bapa tidak terbuat dari apapun, tidak diciptakan, tidak diperanakan. Ya. Lalu Anak tidak terbuat dari apapun, tidak juga diciptakan, ya, tetapi diperanakan. Yesus. Oke. Lalu Roh Kudus menyenangkan Bapa, tidak terbuat dari apapun, tidak diciptakan, tidak diperanakan, tetapi dilihat oleh Allah. Berikut. Karena itu hanya 1 Bapa, bukan 3 Bapa. 1 Anak, bukan 3 anak. 1 Roh Kudus, bukan 3 Roh Kudus. Dan dalam Tritunggal ini tidak ada yang pertama atau akhir, yang terakhir. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Tetapi semua 3 pribadi kekal itu setara, sama kedudukannya tentang kesatuan dan Trinitas. Trinitas dan kesatuan adalah untuk disembah. Ya. Nanti dibagikan ini dia punya poin-poin tadi. Ini yang didefinisikan oleh kelompok tadi itu. Antineism credo. Jadi disebut credo antineism Bapak Ibu. Ya. Mereka buat ini dari dasar-dasar Alkitab Bapak ya. Jadi perhatikan, kita tidak menyembah 3 Allah. Amin. Kita menyembah hanya 1 Allah yang kekal. Tapi dengan 3 pribadi yang mereka setara, equal. Ya. Seringkali kita mengukur atau menafsirkan itu berdasarkan kerangka berpikir kita. Karena bagi kita sangat concern sekali dengan yang nama you ada di atas, beta ada di bawah. Seperti itu. Tapi kalau Allah tidak. Mereka sangat solid, tidak mencemburui satu dengan yang lain. Mereka tahu karena kita udah belajar bahwa Allah dia menciptakan, Anak dia menebus, dan Roh Kudus itu dia menyucikan. Tapi waktu Allah menciptakan, terlibat di situ Anak dan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus waktu Yesus menebus, Anak menebus, terlibat di situ Bapa dan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus menyucikan, maka terlibat di situ adalah Bapa dan Anak. Hari Jumat kemarin kita akhiri dengan Bapa mengasihi, dia mengutus Anak. Anak datang dan dia kembali. Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Roh Kudus menjadi perantara dengan Bapa dan Anak. Mereka udah tahu persis dengan apa yang menjadi, katakanlah bagian penciptaan itu, katakanlah yang pegang peranan Bapa, tapi terlibat di dalamnya Anak dan Roh Kudus. Udah tahu dia punya job desk masing-masing, mereka tidak saling mencemburui satu dengan yang lain Bapak Ibu. Ya, kalau kita dapat mungkin dalam satu komunitas ada 3 orang
yang ketiga orang ini kayaknya hampir mirip semua. Mereka oke banget. Sehingga kita bilang, wih kalian tiga ini tapi kelihatan kayak cuma satu orang. Mungkin kayak begitu Bapak Ibu. Ya, karena kita lihat hari Jumat kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Allah bersaksi tentang anak, dia bersaksi tentang Roh Kudus. Anak bersaksi tentang Bapa dan bersaksi tentang Roh Kudus. Lalu Roh Kudus bersaksi tentang Bapa dan bersaksi tentang anak. Jadi anak, Bapa, anak, Roh Kudus mereka saling memberi kesaksian, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Waktu Yesus dibaptis maka Bapa berkatakan bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, Bapak Ibu. Nah, memang kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama itu Tritunggal itu belum secara jelas tuntas dibukakan, dimunculkan. Kalau di Perjanjian Lama kebanyakan mengacu kepada Allah yang esa, yang kita belajar tentang kata aslinya itu Ehad. Ehad itu pun ya, kalau ini apa itu? Elohim. Itu Ehad itu pun adalah satu yang dimana ada bentuk ininya, ada jamaknya gitu loh. Itu ditampilkan itu Allah yang esa, tidak ada yang lain. Allah yang esa, tidak ada yang lain. Itu yang dipegang oleh Dr. Ali kemarin saya tangkap. Dia berpegang di situ bahwa bahkan di 10 perintah kan salah satu itu apa? Allah lain, saya ini pada Tuhan gitu loh. Dia pegang di situ. Nah, pertanyaan begini, kenapa Tritunggal ini belum ditampilkan secara jelas di Perjanjian Lama, justru di Perjanjian Baru itu begitu banyak tersebar dari kitab Matius sampai dengan Wahyu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kondisi Israel pada waktu itu, waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang notabene memiliki berapa Allah? Banyak Allah. Ada Allah bulan, Allah apa lagi? Gunung, Allah matahari, banyak semua. Nah, itulah kenapa Tuhan men-setting untuk belum diinikan di Perjanjian Lama gitu loh, untuk supaya tetap menjaga bahwa akan keesaan Allah ini, Allah yang esa ini, yang kalau orang-orang teman-teman dari Muslim pakai istilah tauhid, betul ya? Tauhid ya, keesaan itu ketauhidan, betul ya? Gitu. Nah, nanti di Perjanjian Baru itu dia muncul. Namun di Perjanjian Lama ada tersebar sebenarnya ayat-ayat tentang Trinitas ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat, oke tampilkan tadi. Ya ini dia ayat-ayatnya ini. Nggak perlu dibacakan, nanti kita habis waktu Bapak Ibu. Yang penting saya tunjukkan ini. Kalau mau foto-foto silakan. Coba tampilkan lagi yang ininya. Elohim, sudah. Nah, kesimpulan sementara itu adalah satu-satunya kesimpulan adalah bahwa kealahan adalah perbedaan kepribadian yang nyata tetapi misterius. Perbedaan mana yang terwujud dalam karya ilahi penebusan manusia. Jadi kita tetap pagar kita itu Ulangan 29 ayat 29. Apa yang tersembunyi itu adalah bagi Tuhan, tapi apa yang dibukakan itu adalah bagi kita. Teks. Oke. Elohim yang tadi, Elohim, naik ke Elohim. Iya. Nah ini dia Bapak Ibu, nama Allah itu disebut dengan istilah Elohim. Nah Elohim itu adalah bentuk plural atau jamak yang berarti satu yang banyak, satu yang jamak Bapak Ibu. Nah sekarang, ada gambaran tentang definisi? Ya, kalau kita bingung dengan yang ini credo daripada anti-theism itu, ya pelan-pelan aja, mungkin pegang tahan ini yang ini siapa ini Nabila ini, dia punya yang pendek itu. Tapi sekarang kita masuk kepada bukti-bukti. Tapi mari kita lihat dulu gelar kalau kita mau antara Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sebenarnya dengan gelar mereka. Coba tampilkan Bapak Ibu. Yang pertama, next, ya, ini dia. Daftar gelar daripada Trinitas. Masing-masing itu pencipta. Itu ayatnya. Ayub 3:34, Yesaya 44 ayat 24. Yang saya katakan tadi, waktu Allah menciptakan, terlibat di dalamnya apa? Anak dan Roh Kudus.
Next. Masing-masing adalah Allah atau Yehova, ya. Roh Kudus disebut Allah, Yesus Kristus disebut Allah, Bapa disebut Allah. Ulangan 8, Yeremia 33 dan Yesaya 8. Oke. Yeskiel tadi, sorry. Yeskiel 8 ayat 1. Kita enggak usah baca, nanti baca di rumah aja. Lalu berikut, masing-masing apa? Disebut apa? Tuhan, Lord. Ya, Roma 12, 10, 12, Lukas 2, 11, 1 Korintus 3 ayat 18 disebut Tuhan. Next. Masing-masing disebut apa? Allah Israel. Oke, next lagi. Masing-masing disebut Maha Kuasa. Next. Masing-masing disebut apa? Sumber kehidupan. Mereka semua memberi kehidupan, ya. Next. 2, 3. Masing-masing membangkitkan orang mati. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, ada terlibat di dalamnya Bapa dan Roh Kudus. Mungkin ini agak unik, coba. Nah, ini dia. Agak misteri yang lain lagi. Masing-masing membangkitkan Yesus dari kematian. Ya. Nanti Bapak Ibu pulang, nanti dibagikan di grup jemaat supaya bisa lihat ayat-ayat ini. Next lagi. Masing-masing menugaskan atau mempercayakan pelayanan. Ya. Ada orang-orang yang mereka dipercayakan pelayanan, maka diutus oleh ketiga-tiga ini. Masing-masing mereka. Next. Masing-masing apa? Menyucikan. Mungkin yang terakhir nih. Masing-masing ini menunjukkan pewahyuan rohani. Mereka bekerja sama untuk melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang bukti-bukti tentang bagaimana Allah Trinitas itu memang nyata. Ada bukti-buktinya yang dimana kita tidak bisa pungkiri lagi, Bapak Ibu. Yang kita bisa lakukan itulah seperti kelompok tadi yang bagian terakhir tadi. Bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal ini, mereka yang harus kita sembah. Kalau kita mungkin belajar ini, akan membuat kita untuk semakin kita lebih menghargai Tuhan. Lebih menghargai Roh Kudus. Lebih menghargai Yesus. Jadi kita jangan pisah-pisahkan. Jangan kita bilang, saya favorit Yesus. Atau saya favorit Roh Kudus. Atau saya favorit Bapa. Only God's Father, Allah Bapa. Karena saya senang dengan pengajaran hati Bapa. Gitu. Makanya ada istilah only Jesus. Only Jesus. Saya yakin bahwa Allah Tritunggal mereka sedih. Kalau kita memisah-misahkan mereka menjadi seperti terpisah. Halo? Amin Bapak Ibu? Atau Roh Kudus. Nah memang sekarang ini yang berperan penting itu adalah Roh Kudus. Karena udah jadi masanya. Karena waktu Yesus naik ke surga, maka dia ngutus Roh Kudus. Tetapi bukan berarti bahwa Allah Bapa, Allah Anak mereka tidak intervensi, mereka tidak ada di dalamnya. Karena semua pekerjaan Allah di bumi ini semuanya itu melibatkan Trinitas. Apalagi termasuk keselamatan kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu terjadi kalau kita baca di dalam, bisa tampilkan ada ayatnya. Oke, mari kita lihat. Ini kita buka Alkitab cepat-cepat ya Bapak Ibu. Matius 3. Enggak bisa tampilkan ya? Ada? Bisa? Oke, kalau belum bisa kita lihat aja. Matius berapa? 3 ayat 16-17. Saya bacakan Bapak Ibu perhatikan ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu ia juga langit terbuka dan ia melihat. Siapa yang melihat sini? Yesus anak. Melihat Roh Allah. Nah, Roh Kudus ya. Roh Allah seperti burung merpati
turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang ngomong ini? Bapa. Jadi Yesus, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, lalu suara yang terdengar itu adalah Allah Bapa. Matius 28 ayat 19. Tampilkan, bisa. Baca, 1, 2, 3. Karena itu, ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita baca ayat lagi. 1 Yohanes 14 ayat 16-17. Yohanes 14, 16-17. Saya bacakan ya. Kalau bisa ditampilkan. Mari. 1, 2, 3. Siapa yang akan minta katanya? Aku itu siapa? Yesus ya. Anak. Aku minta kepada Bapa dan ia akan apa? Memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini ada Tritunggal nih. Yesus yang ngomong sebagai anak, mintanya kepada Bapa. Nah sekarang, waktu Yesus minta kepada Bapa, bukan berarti Yesus lebih rendah daripada Bapa, no. Ya, mereka sejajar, setara, equal. Ya, jadi jangan kita berpikir karena Yesus yang minta, makanya waktu saya bicara tentang Roh Kudus itu pakai istilah gubernur, ada yang berpikir, oh presiden baru gubernur, berarti Roh Kudus lebih rendah daripada Allah Raja Kemuliaan itu. Padahal gubernur itu bicara tentang orang yang memerintah, gitu kan? Karena itu kita terbawa dengan kita punya konsep itu yang membeda-bedakan, memberi kelas-kelas ini gitu loh. Gitu. Makanya kalau kita mau pendekatan dengan Allah Tritunggal ini harus hilangkan itu kita suka mengklasifikasi orang. Ini kelompok elit, ini kelompok ulet, ini kelompok ulat, gitu kan? Nggak bisa. Kita harus datang dengan pendekatan yang memang seperti Tuhan melihat. Karena dengarkan, Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, siapa itu? Petrus, akhirnya dia bilang begini, oh baru saya ngerti. Ternyata itu Tuhan itu enggak membeda-bedakan orang. Dia tidak bedakan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Yang kita kenal orang Yahudi itu bangsa pilihan. Di luar Yahudi itu adalah bangsa-bangsa kafir. Ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan. Makanya kita tidak boleh membeda-bedakan. Termasuk agama-agama yang lain. Jadi manusia yang benar itu dia tidak membeda-bedakan Bapak Ibu. Agama-agama yang lain mungkin mereka belum dibukakan saja Bapak Ibu. Belum dibukakan saja. Syukur kita sudah dibukakan. Kalau kita sudah dibukakan, jangan kita menghakimi yang belum dibukakan. Karena justru Tuhan mau pakai kita supaya lewat kita mereka dibukakan. Nah kalau kita menghakimi, maka kita sudah bikin apa? Pagar tembok dan kita tidak bisa menjangkau mereka lagi. Oke. Saya kira mungkin cukup. Cukup ada dulu, kita akan akhiri. Kalau ada pertanyaan nanti kita ketemu hari Rabu. Hari Rabu kita akan bikin live streaming di sini, termasuk juga ada kasih kesempatan, enggak banyak-banyak lah. Ada di sini dan kita bisa interaktif. Jadi hari Rabu enggak cuma di studio aja, cuma kita dengan teman-teman, tapi nanti ada di sini dengan ada interaktif. Tentunya interaktif itu enggak akan lagi live, sudah off, yang ada saja Bapak Ibu. Jam 6. Jam berapa itu? Oke, kita bikin jam 6, jangan terlambat. Kita tarik jam 6 untuk hari Rabu. Oke Bapak Ibu. Nah, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, tadi malam kami anak-anak youth, saya sharing firman, tapi yang saya sharing itu adalah rema tadi malam. Dan mengajar untuk teman-teman youth itu untuk mereka mulai membuat ini. Apa yang kamu dapat daripada yang kamu baca dari lewat rema. Dan saya mau apresiasi jemaat-jemaat yang selama ini sudah respon ya. Baik dia membaca, dia kasih tahu amin, dan juga dia yang menyampaikan apa yang dia dapat. Karena dengarkan, saya banyak diberkati dengan apa yang Bapak Ibu bagikan. Saya mau katakan ini. Saya sampai kagum-kagum, wow, ini nak dibukakan ke saya, dibukakan kepada teman-teman yang ngirim itu.
Ya, jadi saya bersyukur Bapak Ibu karena termasuk kita punya renungan harian ini juga, selain sudah ada di Rote dan ada satu Rote GBI Rote Pendeta Beni Tei yang dimana sudah 2 minggu terakhir ini mereka juga terima saat teduh dari kita, dan nanti akan kita bawa untuk mereka juga jemaat bisa respon. Ini ada jemaat dari Pantai Baru ini Pak Melemanu, itu mereka sudah mulai juga minggu lalu untuk kasih jemaat, untuk kasih apa yang kamu dapat. Karena dengarkan, kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, maka kita tidak ada dapat apa-apa. Kita tidak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Halo? Amin Bapak Ibu. Dan kita terlalu naif kalau kita lebih fokus untuk kita chat WA, Facebook, Instagram, Twitter. Dengarkan, daripada kita mau, ini dulu yang kita harus utamakan. Halo? Jujur enggak? Kita terinterupsi dengan apa? Ayo jawab saya. Jawab, terinterupsi dengan apa? Enggak semua sih. Kalau Obama tidak pasti. Ya kan? Dan sekarang kita lebih ini kan. Saya katakan, mari kita gunakan media sosial untuk dapat memberkati orang. Jadi kalaupun saya bisa desain Bapak Ibu punya quote, akhirnya jadi quote Bapak Ibu, kutipan Bapak Ibu, silakan mau taruh di status WA, status Facebook apa, dan biar orang bisa baca, mereka diberkati Bapak Ibu. Saya perhatikan status WA saya itu dalam satu hari 24 jam itu bisa tembus 100. Dan saya lihat betul orang-orang itu memang ada yang dari Kubak, termasuk ada yang dari luar-luar juga. Termasuk yang status saya itu yang foto apa itu tentang ayah itu, saya ini kan naik saya itu. Ada yang dari termasuk dari luar negeri, dari Australia sama dari Amerika. Bilang terima kasih. Kalau dari Australia bilang, beta jadi noy bepung hati, beta ingat bepung bapak. Maksudnya apa? Kita mau jadi berkat, kita mau berdampak. Dalam kondisi sekarang ini yang kita tidak bisa bebas, harus terbatas, kita gunakan di media sosial. Makanya biar Bapak Ibu di minggu berjalan ini, saya bukan memohon, tapi saya berkata dalam nama Yesus, yang belum respon. Ya, tadi malam ada 2 anak muda yang saya kirim langsung japri ke dia punya orang tua, hanya 2. Yang lainnya saya kembalikan secara private untuk mereka bisa jadi file mereka. Ada yang bilang, Kak, pokoknya ini beta simpan jadi beta pun file. Jadi mungkin 1 bulan ke depan saya baca lagi. Dan itu akan membuat engkau bisa bertumbuh. Percaya saya Bapak Ibu. Waktu kita mulai meresponi firman Tuhan, maka itu akan membuat engkau bertumbuh. Engkau akan lebih fokus untuk apa lagi yang saya harus dapat. Karena dengarkan, kekayaan firman Tuhan itu kekayaan yang tidak terbatas. Dan Tuhan bukakan kepada kita luar biasa, termasuk tentang Trinitas. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih buat pagi ini. Dari apa yang kami ikuti Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak dapat memahami semuanya. Tapi biar kami serahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang mengajar kami, untuk kami datang kepada Tuhan, maka kami harus beriman. Kami harus percaya untuk kami datang kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat mewahyukan kebenaran. Tuhan dapat menyatakan, Tuhan dapat membuka kepada kami. Karena kami percaya bahwa kebenaran ini bukan untuk para ahli-ahli teologi atau mereka yang sekolah pendidikan teologi atau Alkitab. Tapi kami percaya bahwa kebenaran itu untuk semua manusia. Dan biar Tuhan Engkau bukakan kepada jemaat juga. Kalau mereka dibukakan, maka mereka juga dapat mempertanggungjawabkan iman mereka kepada orang lain, kepada orang-orang yang memiliki keyakinan mungkin yang berbeda dengan kami, tapi kami dapat pertanggungjawabkan itu secara benar Tuhan, sehingga di situ juga kami dapat mewartakan akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini, dan saatnya kami akan meletakkan persembahan Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Dan semua kita katakan, Amen. Amen. Baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat meletakkannya di depan, tetap sesuai dengan protokol kesehatan untuk jaga jarak. Aku diberkati, aku dilimpahi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Hikmat dan kebajikan-Mu tersedia bagi kami.
Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Mari saya mau kita semua bangkit berdiri. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, mengekspresikan kasih-Nya yang besar. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segala, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi nyanyikan pujian ini lebih bersemangat lagi. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setia-Nya nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia yang sanggup, sebab Allah sanggup melimpahkan segala berkat-Nya atas hidup kita. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. mari tunjuk yang ada di samping kiri. Katakan kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Dia yang sanggup menyediakannya. Kamu diberkati. Haleluya. Saya serahkan ke Bapak Gembala. dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan memberkati, kita tetap berdiri. Masih diingatkan untuk yang berkomitmen berdoa jam 6 yang kita sudah sepakat dalam kelompok doa berantai jam 6, maka kita akan terus lakukan. Kabar berita bahwa salah satu jemaat yang sudah pulih, ya tinggal ada 2 anaknya yang belum. Jadi kita terus berdoa, termasuk juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Jadi kita bikin peperangan secara rohani setiap jam 6. Yang komitmen, yang sekitar 50-an ya, jam 6 sore ya, untuk kita sama-sama. Dan hari Rabu kita bisa ikuti di live streaming, dan juga Jumat. Jadi nanti kita akan banyak diskusi di hari Rabu dan hari Jumat untuk materi tentang Trinitas ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri daripada ibadah raya kita. Mari kita kasih penghormatan kepada Tritunggal yang esa itu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat
bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, 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 ketiganya yang besar. Sekali lagi katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi roh penghibur, bagi roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang besar. Ketiganya, ketiganya yang berikan kemuliaan buat Allah Tritunggal kita. Kami hormati Engkau, kami sembah Engkau, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat persekutuan saat ini. Terima kasih untuk kami dapat sama-sama memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Terima kasih juga untuk share Tuhan. Kami pun boleh terus belajar. Terima kasih Tuhan, kami mau untuk melihat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang tidak bisa dibeda-bedakan, di mana kami beri hidup kami kepada Allah Tritunggal. Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan, bahwa seluruh jemaat kami berdoa dilindungi oleh Tuhan. Kuasa darah anak domba Allah membungkus setiap kami, baik di dalam gereja dan di setiap rumah-rumah yang mengikuti seluruh jemaat, mulai dari bayi-bayi yang baru lahir sampai kepada orang-orang tua, opa oma Tuhan. Aku berdoa biarlah perlindungan secara kolektif terjadi atas jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kami tetap memperhatikan prosedur kesehatan, protokol kesehatan yang berlaku Tuhan. Lebih daripada itu kami taat kepada Engkau Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu, kami mau belajar dan kami mau mendapatkan sesuatu, supaya dalam masa-masa ini iman kami pun terus diperlengkapi. Kami semakin kuat, kami semakin kokoh Tuhan, dalam kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini Bapa. Apa yang sudah kami tabur Engkau tilik dan memberkati Tuhan. Apa yang sudah kami bawa menjadi milik-Mu, Engkau buka tingkap langit. Engkau curahkan berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, berkat kebenaran, kedamaian, damai sejahtera, sukacita, biar menjadi bagian setiap kami. Maka diberkati mereka yang berulang tahun pada hari ini dan minggu berjalan ini. Roh umur panjang kesehatan menjadi bahagian mereka, maupun mereka juga yang keluarga-keluarga berjumpa yang ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Engkau terus berkati setiap keluarga-keluarga ini Bapa. Teman-teman yang sedang sakit saat ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ada Mama Tilu Tuedo Tuhan, juga untuk adik Habel Tuhan dan Lili, maupun juga orang tua kami yang lain yang tidak disebutkan nama yang sedang sakit, termasuk Oma Lede. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan. Oma Yusuf juga, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Terima kasih Tuhan.
Untuk keluarga Adik Tosula juga yang Kau telah karuniai seorang putri Tuhan. Diberkatilah untuk putri ini, ibu yang sudah melahirkan, biarlah Engkau pulihkan Tuhan. Dan biarlah anak ini boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang ke tempat ini, diberkati pada waktu kami masuk dan kami akan pulang ke rumah kami masing. Diberkati pada waktu kami keluar, bahwa kami kembali ke rumah kami, ke tempat kerja kami, ke marketplace kami, ke tempat usaha kami, pelayanan kami Tuhan. Kami membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang pada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita semua mulai hari sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Silakan kasih senyum kepada masing-masing di kiri kanan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing. Haleluya.